Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ruliana Sofia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Apa sih manfaatnya kita belajar bilangan pecahan? Pada bidang kedokteran, untuk penulisan resep. Pada bidang perdagangan, untuk menimbang barang. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan jika penyebutnya itu berbeda? Ya, kita cari KPK dari kedua penyebutnya. Untuk di sini 5 dan 9 adalah 45. Apa sih hubungannya mengurutkan bilangan pecahan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan? Untuk lebih jelasnya, mari kita amati ilustrasi berikut ini. Penjumlahan bilangan pecahan. Gambar yang pertama terdapat 3 dari 5 potong. Gambar yang kedua terdapat 1 dari 5 potong. Jadi 3/5 ditambah dengan 1/5, kita dapat menggabungkan kedua lingkaran tersebut. Nah, kita dapat hitung besarnya atau banyaknya potongan ini menjadi 4. Jadi 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Perhatikan pembilang dari kedua bilangan ini. 3 dan 1. 3 tambah 1 hasilnya juga 4. Artinya, untuk yang penyebutnya sama, pembilangnya yang kita jumlahkan. Bagaimana dengan contoh lain? Misalkan penyebutnya itu saya bedakan. 3/5 ditambah 1/4. Ketika kita gabungkan keduanya, nah, kita tidak dapat memprediksi berapa besar pecahan ini. Jadi, bagaimana solusinya? Benar sekali. 5 dan 4 adalah penyebut yang berbeda. Maka kita cari KPK keduanya adalah 20. Untuk menjadi 20, maka 5 harus dikalikan dengan 4. Karena penyebutnya dikalikan dengan 4, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Maka 3/5 senilai dengan 12/20. Begitu juga dengan hal yang sama untuk 1/4. 1/4 senilai dengan 5/20. Nah, coba kalian perhatikan. Ketika kedua bilangan tersebut sudah dicari KPK-nya, maka potongannya sama. Sehingga ketika kita akan jumlahkan, akan memudahkan kita dalam menghitung. Nah, berarti di sini 3/5 ditambah 1/4 senilai dengan 12/20 ditambah 5/20. Hasilnya adalah 17/20. Perhatikan, 12 ditambah 5 sama dengan 17. 20-nya dia tetap. 3/5 ditambah 1/4 itu sama dengan 17/20. Perhatikan tadi ya, di sini penyebutnya sama tinggal dijumlahkan, tapi kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini ada 3/5 dikurang dengan 1/4. Maksudnya, yang warna merah ini akan kita potong sebesar warna biru, sisanya tinggal berapa? Kan maksudnya seperti itu. Nah, jika kita geser, sisanya seperti ini. Besarnya pun kita tidak bisa memprediksi dengan tepat berapa besarnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memprediksi dengan tepat? Benar sekali, dengan cari KPK dari penyebutnya, agar potongannya ini tadi sama. Cari KPK dari 5 dan 4, ya tadi 20. Caranya sama untuk menjadi 20, dia 5 harus dikalikan dengan 4. Karena penyebutnya dikalikan dengan 4, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. Sehingga 3/5 senilai dengan 12/20, 1/4 senilai dengan 5/20. Perhatikan gambarnya, potongannya sudah sama. Sehingga ketika kita akan potong, kita akan memotong sesuai dan pas. Sehingga 12/20 dikurang 5/20 hasilnya adalah 7/20. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya itu sama? Kalau penyebutnya sama, contohnya seperti ini. 3/5 dikurangi dengan 1/5. Sekarang KPK dari 5 dan 5 berapa? 1 kan? Nah, maka akan sama di sini 3/5 dikalikan 1 nilainya juga akan tetap sama 3/5. 1/5 juga 1/5. Jika kita kurangkan, nah kan di sini kan ada 3, akan dikurangi 1, sisanya tinggal berapa? Benar sekali, sisanya tinggal 2/5. Perhatikan, tadi
Jika penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK-nya. Jika penyebutnya sama, tinggal langsung dikurangkan saja. Apa yang dapat kalian simpulkan dari ilustrasi yang tadi? Ya, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berlaku, jika penyebutnya sama, maka jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya sama, maka jumlahkan aja pembilangnya. Tetapi, jika penyebutnya berbeda, seperti ini 7 dan 13, maka langkah pertama harus samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Lalu jumlahkan pembilangnya. Oke, mudah kan? Nah, agar kalian lebih paham, coba kalian kerjakan latihan soal di buku kalian. Kerjakan A sampai D. Perhatikan di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu penyebutnya sama. Ini penyebutnya berbeda, penyebutnya sama, dan penyebutnya berbeda. Oke. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.